Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Ceyajeng dengan NPM 1141810 dari Ilmu Tanah kelas A angkatan 2021. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembicaraan saya pada hari ini, yaitu biomasa karbon mikroorganisme tanah. Salam kenal kawan-kawan dan selamat mendengarkan. Pendahuluan, mikroorganisme tanah merupakan salah satu faktor penting dalam ekosistem tanah yang dipengaruhi terhadap siklus dan ketersediaan hara tanaman, serta stabilitas struktur tanah. Biomasa karbon mikroorganisme merupakan salah satu indeks kesuburan tanah. Ukuran dan aktivitas biomasa mikroorganisme dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya ketersediaan C organik, status hara, kelembapan tanah, jenis tanaman, dan praktek pengolahan tanah. Biomasa karbon mikroorganisme tanah atau CMIK merupakan indikator untuk mengetahui jumlah biomasa mikroorganisme yang berperan untuk mengatur aktivitas dari mikroorganisme di dalam tanah. Tujuan dari karbon mikroorganisme yang ada 3. Yang pertama, mengetahui definisi biomasa karbon mikroorganisme tanah. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi biomasa karbon mikroorganisme. Yang ketiga, mengetahui pengukuran biomasa karbon mikroorganisme. Biomasa karbon mikroorganisme. Biomasa karbon mikroorganisme merupakan salah satu indikator kesuburan tanah. Karbon mikroorganisme tanah merupakan total karbon dari mikroorganisme yang selalu berkaitan dengan kesuburan tanah. Total mikroorganisme yang tinggi dikarenakan adanya akumulasi bahan organik. Biomasa karbon mikroorganisme merujuk pada jumlah karbon yang disimpan dalam bentuk biomasa atau organisme hidup, mikroorganisme dalam suatu lingkungan tertentu. Mikroorganisme tanah seperti bakteri, fungi, dan protozoa menyimpan karbon dalam sel-sel mereka sebagai bagian dari struktur biomasa. Pengukuran biomasa karbon mikroorganisme melibatkan pengambilan sampel tanah dan analisis laboratorium. Metode yang umum digunakan yaitu ekstraksi sel mikroorganisme dari tanah, pengukuran berat basah, dan pengukuran kandungan bahan organik dalam sampel tersebut. Penting untuk memahami biomasa karbon mikroorganisme karena mikroorganisme tanah berperan dalam proses dekomposisi materi organik, pertukaran karbon dioksida, dan atmosfer melalui respirasi. Biomasa mikroorganisme tanah adalah suatu agen perombak dari semua bahan organik yang masuk ke dalam tanah, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk senyawa anorganik sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Peranan penting biomasa mikroorganisme adalah memelihara kesuburan tanah dan dalam siklus karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Biomasa mikroorganisme merupakan bagian yang hidup dari bahan organik tanah, yaitu bakteri, fungi, dan protozoa. Tidak termasuk akar tanaman dan fauna yang lebih besar dari amoeba terbesar. Faktor yang mempengaruhi karbon mikroorganisme ada 6. Yang pertama, ketersediaan sumber karbon. Mikroorganisme memerlukan karbon untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Jenis dan jumlah karbon yang tersedia akan mempengaruhi pertumbuhan populasi mikroorganisme. Yang kedua, komposisi karbon. Jenis senyawa karbon seperti glukosa,
lignin, atau selulosa dapat mempengaruhi mikroorganisme dengan cara yang berbeda. Beberapa mikroorganisme lebih suka menguraikan senyawa karbon tertentu, sementara yang lain mungkin lebih umum dalam memproses jenis lainnya. Yang ketiga, ketersediaan nutrien lain. Ketersediaan nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur juga dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Yang keempat, suhu. Suhu lingkungan memainkan peran penting dalam aktivitas mikroorganisme. Berbagai mikroorganisme memiliki rentang suhu yang optimal untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Yang kelima, kelembaban. Kelembaban adalah faktor penting karena mikroorganisme umumnya membutuhkan air untuk berfungsi. Kelembaban yang rendah dapat menghambat aktivitas mikroorganisme. Yang keenam, kondisi pH. Mikroorganisme juga memiliki preferensi pH yang berbeda. Perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim mikroorganisme dan akibatnya metabolisme mereka. Dalam tanah mengandung berbagai macam mikroorganisme yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Alexander, 1977, aktivitas mikroorganisme tanah bervariasi yang terjadi pada berbagai kedalaman dan tipe tanah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa struktur, tekstur, kelembapan tanah, dan lingkungan tanah. Pengukuran biomasa karbon mikroorganisme. Pengukuran CMIK tanah penting dilakukan untuk memahami berbagai proses yang terjadi di dalam tanah. Banyak metode yang digunakan untuk mengukur karbon CMIK tanah, salah satunya adalah metode fumigasi inkubasi yang diperkenalkan oleh Jenkinson dan Paulson pada tahun 1976. Metode fumigasi inkubasi dilakukan dengan menggunakan dua sampel tanah. Sampel tanah yang pertama tidak difumigasi, sedangkan sampel yang kedua difumigasi, yang bertujuan untuk mematikan semua mikroorganisme yang ada. Pada sampel tanah yang diinkubasi, ditambahkan mikroorganisme hidup dari tanah segar yang tidak difumigasi, kemudian sampel diinkubasi. Metode selanjutnya bisa aja menggunakan metode pengukuran lapangan. Ini mencakup pengukuran langsung berat biomasa tanah atau pohon. Metode ini melibatkan pengambilan sampel tanaman atau pohon dengan mengukur berat di lapang dan menghitung jumlah karbon berdasarkan kandungan karbon dari spesies tersebut. Teknik ini bisa melibatkan penebangan atau penambangan pohon atau pengambilan sampel vegetasi. Selanjutnya ada metode penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh seperti citra satelit atau LIDAR dapat digunakan untuk mengestimasi biomasa karbon dengan mengukur ciri-ciri fisik dan spektral tanaman atau hutan. Ini termasuk pengukuran tinggi pohon, tutupan vegetasi, dan komposisi jenis tanaman. Yang ketiga, ada metode model pengukuran. Ini melibatkan pengambilan model matematika berdasarkan data pengukuran lapangan dan penginderaan jauh. Kesimpulan, biomasa karbon mikroorganisme merupakan total karbon dari mikroorganisme tanah yang selalu berkaitan dengan karbon merupakan mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti zat hara, kelembaban, tingkat aerasi, suhu, pH, dan perlakuan pada tanah. Metode pengukuran biomasa CMIK dapat dilakukan dengan metode fumigasi, inkubasi, dan yang lainnya. Mikroorganisme tanah adalah
organisme tanah yang memainkan peran penting dalam siklus karbon di ekosistem. Mereka merupakan komponen vital dalam mendekomposisi sisa-sisa organik, mengubahnya menjadi biomasa mereka sendiri dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer melalui proses respirasi. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum